Oke, sambil menunggu. Pak Suparman Mekah, selamat bergabung. Ibu Bro. Amin, amin. Double mini doanya malam ini untuk saya. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Bu Ernawati, alhamdulillah, selamat bergabung. Pak Kasman, Pak Dr. Kasman, alhamdulillah, selamat bergabung. Ini mohon maaf kalau ada yang saya kurang kenalin dan tidak menyebut secara lengkap. Mohon maaf. Pak Taufik, bagaimana ini hujannya di Banten ini? Mbak Sri, Bekasi bagaimana? Alhamdulillah tetap hujan Bunda, tapi insya Allah oke. Tapi insya Allah nggak banjir ya. Ya, iya Bunda. Ini saya lagi coba share-share di grup Aptisianda dan lain-lain. Iya. Ya, sebentar dah. Grup Aptisi yang satu saya belum share. Yang apa Bunda? Baru di ini di Halako ya. Pengurus harian. Oh, baik. Saya coba share Nda satu-satu Nda. Siap-siap. Terima kasih banyak, Mbak Sri. Sama-sama, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tajudin, Pak Mursyid, Bu Mastin, Pak Kasman, Pak Sri. Baik. Pak, sehat selalu. Pak Bobi, alhamdulillah. Ya Pak, siapa? Assalamualaikum. Pak Sudibyo, Pak Andi Kamal, Bu Asri, dan teman-teman yang lain, Bu Jasmiral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru selesai sholat isya, Mbak. Di sini baru selesai sholat isya. Waalaikumsalam. Bisa dimulai, Mbak ya? Silakan, Prof. Mungkin dimohon kepada Bapak Ibu di mute dulu mikrofonnya. Silakan, Prof. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh wa bi zidi ilman warzuqni fahman. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Tuhan semesta alam, karena berkat kudrat dan irodahnya pada kesempatan minggu malam ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan selawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji tentang nafsu. Hari-hari kita ini penuh nafsu. Jadi bagaimana kita menangani nafsu? Mari kita bersama-sama dengan konsep tafakur kita menangani nafsu. Dan bagaimana kita belajar para ahli tasawuf untuk melakukan nafsu, yaitu nafsu adalah sesuatu yang menggunakan akal atau menggunakan kolbu. Jadi dipandang dari dua sisi ini, maka inna fi khalqis samawati wa ma fil ikhtilafil laili wa fil ayati lil ulil albab. Wa qalu lakunna nasma'una fi ashabi syair. Nah, ini mereka menyesal ya. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan Al-Qur'an menjadi petunjuk jalan kehidupannya, sehingga mereka hanya menggunakan otaknya saja, kolbunya tidak digunakan. Ini tentu menjadi
penyesalan atau ya sayang sekali tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Karena tujuan kita bermusyawarah, kita diskusi setiap malam Senin atau Minggu malam, yaitu agar kita memiliki kesadaran. Kesadaran kita sangat sedikit, sekali lagi karena dari kecil hingga dewasa yang diajarkan adalah otaknya saja, kolbu kita tidak pernah diajarkan. Oleh karenanya, tafakur punya nilai yang istimewa di sisi Allah, maka rumus utamanya adalah akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, dan Al-Quran tanpa akal menjadi lumpuh, tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, mudah-mudahan hari ini kita akan belajar lebih banyak agar kolbu kita mulai cerdas. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan hanya orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ya, dari kita coba menggait firman Allah agar kita mendapatkan pelajaran. Yu'til hikmah man yasha'u wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Karena Quran selalu menuntun jalan kehidupan untuk menjadi orang-orang yang taat pada Allah, dan kita akan tunduk tawaduk nafsu kita karena Allah mestinya. Insya Allah diskusi kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk untuk tetap tidak meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yaitu kitabullah wa sunnat Rasul, sehingga diharapkan kita memiliki kelogisan, ya. Tetapi logis yang benar adalah logis yang bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu ya, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya dia keliru karena tidak menyandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Sekali lagi, kita gunakan akal untuk menjadikan kebenaran isi Al-Quran menjadi petunjuk jalan kita. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi fil laili wan nahari laayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda orang yang berakal, yang orientasinya ada alladzina yadhkurunallah, baik tidur, berdiri, dan kapanpun dia berada berorientasinya pada Allah. Insya Allah kita akan coba membahas tentang nafsu yang tenang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang diharapkan setelah mengikuti tafakuran ini? Jadi setelah kita bertemu sekian lama, sekian bulan, apa yang diharapkan setelah mengikuti tafakuran? Apakah, ya ini mohon maaf, pilih, mampu membuat nafsu menjadi tenang, ya, atau mengerti apa yang harus dilakukan agar nafsu menjadi tenang. Nah, jadi Bapak Ibu pilihannya ada dua, ya, karena bertafakur itu salah satu dampaknya adalah kita memanage nafsu. Nah, nafsu ini nanti kita akan kategorikan menjadi 7 menurut ahli tasawuf. Tapi untuk tafakur ini kita manfaatkan. Apakah untuk mampu membuat nafsu menjadi tenang atau mengerti apa yang harus dilakukan agar nafsu menjadi tenang? Pilihannya ada dua, silakan nanti Bapak Ibu pilih. Ya, baik. Inilah 7 tingkatan nafsu menurut ahli tasawuf. Ada nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Saya akan sedikit membahas, tapi ini hanya membahas kaitan nafsu saja, tapi konsepsi dan intinya adalah nanti yang di bawah. Ini hanya mengingatkan, mungkin pernah dulu kita belajar tentang 7 tingkatan nafsu. Nafsu yang pertama yang disebut dengan nafsu amarah. Inilah yang menjadi permasalahan. Ya, sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh perbuatan kejahatan. Jadi manusia selalu ya dibisik-bisikin, ya, waswisu fi sudras minal jinnati wan nas, dibisik-bisikin oleh syaitan. Ya, syaitan berbentuk jin dan manusia. Nah, nafsu di dalam dirinya adalah yang perbuatan jahat. Jadi disebut dengan nafsu amarah dalam Yusuf 5:3. Dan Al-Qiyamah 5 dikatakan bahkan mereka itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Jadi perbuatan nafsu itu untuk menjadikan kita maksiat. Dan dalam Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi adalah dusta yang ada di dalam dada kita, yang sesak, sehingga kita sulit mengenyahkan dusta itu. Maka dan apabila kami berikan nikmat pada manusia, ia berpaling. Ya. Jadi
nafsu itu pada saat diberi nikmat dia berpaling, menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa malapetaka maka ia banyak berdosa. Banyak berdoa. Jadi pada saat diberi kenikmatan, ia berpaling. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. Jangan meminta pada Allah. Nah, inilah perilaku manusia. Jadi cirinya orang yang lagi banyak masalah, ya, lagi banyak masalah. Nah, nanti setelah rezekinya datang, udah lupa dia. Nah, inilah yang disebut nafsu amarah. Dan dalam Al-A'raf ayat 179, inilah yang disebut dengan binatang ternak dan bahkan lebih keji dari binatang ternak. Mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, dalam Al-Quran diriwayatkan semacam itu nafsu amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nah, dalam Al-Qiyamah ayat 2 katakan, aku bersumpah dengan nafsu lawamah, jiwa yang amat menyesali dirinya. Jadi kadang-kadang kita itu berbuat dosa terus kemudian menyesali. Ya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang, maka Allah akan menjadikan untuknya penasehat dari hatinya sendiri, yaitu nafsu lawamah. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita kadang-kadang memiliki di persimpangan jalan, melakukan keburukan, tapi hati kita tahu itu jelek. Nah, maka hati itu bisa menasehati nafsu yang kita miliki. Nah, hati yang kayak apa? Hati yang terpancar dari kenikmatan Allah, yang bersyukur atas rezeki yang diberikan dari Allah, yang mereka selalu mengasah tentang kudrat dan irodahnya pada Allah. Dan dalam Al-Baqarah 145 dikatakan, dan sungguh jika kamu mengikuti mereka dorongan jahat, kata setan, serta datang ilmu isyarat nafsu lawamah kepadamu, maka sungguh kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi kezaliman itu ya karena tadi kita didorong oleh sesuatu yang diinginkan tetapi bukan bersandar pada Allah dan Rasul-Nya. Dan semua mengikuti mereka dorongan jahat tadi, ya. Nah, katanya setelah ilmu diperolehnya datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah 120. Nah, kemudian yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu yang dapat menyingkirkan sebagian besar daripada sifat yang keji. Ya. Dan Allah menceritakan dalam nafsu mulhamah, ya, demi nafsu manusia dan kesempurnaan dan kejadian, maka Allah mengilhamkan pada nafsu itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya, orang yang mengotori fujroha wa taqwa. Silahkan dipilih mau baik atau mau buruk. Nafsu mulhamah menjadi sifat yang tenang, hatinya lapang. Walaupun boleh muncul lagi, kadang-kadang setelah baik muncul mazmumah atau sifat-sifat yang tercela. Inilah sifat-sifat manusia. Sifat yang keempat, ya, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu yang boleh merasakan ketenangan hidup. Tidak ada perbedaan senang, susah pada orang yang mencapai nafsu mutmainnah. Nah, ini nafsu yang luar biasa sudah bagus. Ia adalah wali kecil yang boleh menggunakan mata, pendengaran batin untuk mendapatkan ilmu-ilmu rahasia dari Allah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fajr 27:30 dikatakan, hai jiwa yang tenang, yaitu nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati ridho, lagi ridho-ridhonya. Maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi yang masuk surga jamaah. Jadi ada dua golongan yang masuk surga, surga dan neraka, ya, yaitu Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah adalah yang nafsunya dikendalikan karena keinginannya Allah dan Rasulnya. Hizbus Syaitan yang mengendalikan nafsu, keinginannya yang mengikuti syaitan. Nah, nanti jamaah ada dua dipecah dalam yaumil akhir. Satu yang mengikuti nafsu karena bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mereka yang mengikuti nafsunya karena keinginan egonya yang tidak bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang kelima yaitu nafsu rodiyah, yaitu nafsu yang menimbulkan gelora cinta melebur bersama zatnya Allah. Ia hanya memandang, ya, menyaksikan sesuatu bahwa tiada sesuatu yang wujud melainkan wujud Allah semata. Nah, dalam surat Al-Baqarah 115 dikatakan dimanapun dia menghadap maka disitulah wajah Allah. Jadi nafsu yang mulai tinggi sekali, nafsu rodiyah, yaitu nafsu karena semuanya karena Allah. Saya melakukan apa-apa karena Allah.
Di dalam sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah, semuanya karena Allah. Maka nafsu yang ridho bahwa hanya Allah lah penguasa kerajaan langit dan bumi, dan zikirnya selalu zikir khafi. Ya. Inilah yang luar biasa. Mereka boleh berhubungan dengan seluruh nabi dan rasul dan para aulianya. Zikir khafi adalah zikir rahasia. Zikirnya nabi, rasul, yaitu berzikir dengan seluruh anggota badannya, kulitnya berzikir, dagingnya berzikir, darahnya berzikir, tulangnya berzikir, setiap tarikan nafas zikir. Maka inilah nafsu rodiyah, nafsu yang sangat dimanage betul dari kehidupan kita karena Allah. Ya, perbuatan, langkah kehidupannya hanya lillah, hanya karena Allah. Nah, dari mana kita memulai? Kita memulai dari zikir rahasia, zikirnya para nabi, zikir yang sunyi, zikir yang senyap dalam perjalanan, dalam duduknya, dalam berdirinya, dalam tidurnya, dalam setiap tarikan nafasnya, mengisyaratkan nafsunya adalah nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah adalah nafsu di mana seperti apa? Pada saat sholat kita tenang, pada saat duduk kita tenang, pada saat melaksanakan apa? Berzikir karena Allah. Ya, semua tubuhnya berzikir, dia rasakan semuanya karena Allah. Yang ketujuh adalah nafsu mardiyah, yaitu segala yang keluar darinya semuanya telah diridhoi Allah karena ia telah tenggelam dalam fana baqabillah. Ya, nafsu mardiyah berpegang pada pengertian bahwa apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Jadi keinginan kita tentang apapun di dunia, mobil, rumah, istri, apapun itu menjadi lenyap pada saat kita memiliki nafsu mardiyah. Karena nafsu mardiyah bicara apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. An-Nahl 96. Oleh karenanya zikirnya, ya, zikir rahasianya tidak lagi diucapkan lidah maupun hati, tapi di seluruh anggota zahirnya. Artinya mengucapkan dengan zikir rahasia pada Allah, ya, sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dalam menjelajah seluruh sampai mencapai arsyanya. Nah, maka sebagai fana baqabillah, yaitu memandang yang satu kepada yang banyak, yaitu semua Allah semata. Allah, illah karena Allah. Inilah nafsu yang menjadi dambaan setiap orang. Kita masuk dalam nafsu yang terakhir, nafsunya para nabi, yaitu nafsu kamilah. Ialah tingkatan langit tinggi, nafsu yang menjadikan manusia sebagai insan kamil, ya, insan kamil, mukamil, yaitu manusia yang sempurna, yang sangat sempurna. Dalam hadis dikatakan, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetaplah hati kami dalam agamamu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, sesungguhnya hati itu berada di antara dua. Ya. Jadi Allah akan membolak-balikan sesukanya. Sesungguhnya perjalanan nafsu ini dengan mujahadah, berjuang dan terus berzikir karena Allah. Inilah semuanya karena Allah dan disebabkan Allah dan terjadinya karena Allah. Itulah yang disebut dengan nafsu kamilah. Itulah nafsu yang tertinggi. Ya. Dalam 7 nafsu tadi, ya, kita dibagi lagi menjadi 3, ya 7 jadi 3. Al-amarah bisu'i, yaitu suka menyuruh kepada keburukan, yang tadi amarah. Jadi ada 3, jadi amarah yang kemudian nanti masuk di dalam surat Yusuf 53 tadi, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Inna nafsan la amarah, ya, selalu menjadikan amarah, ya, amarah. Nah, dari 7 tadi dibagi 3 lagi, yaitu lawamah, ya. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ya, jadi wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Jadi ini menjadi kesan kita. Lawamah adalah sifat yang manusia yang sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas tindakan perilaku yang cenderung mencela dirinya sendiri karena perbuatan jeleknya. Dan mutmainah, ini secara umum, ya, menurut Al-Quran, ya, mut'abinah yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Menurut Ibnu Qayyim, ya, dalam tingkat ikhtasat al-lafad min masyadiyah syaitan, apabila jiwa terasa tentram pada Allah Subhanahu wa taala, tenang dan mengingatnya dan bertobat kepadanya,
rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya, maka ialah jiwa yang dalam keadaan mutmainah, seperti firman Allah dalam surat Al-Fajr 27 sampai 30 ya. Bahwa hai jiwa yang tenang, ya ayutnahun nafsu mutmainah, irji'i illa rabbika radiyah mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi dirinya. Jadi kita semua nanti akan dibawa untuk kembali kepada Tuhannya bagi nafsu-nafsu yang tertinggi, ya. Fadkhul fi ibadi. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku tadi, ya. Masuklah ke dalam hamba-hamba, jamaah-jamaah, ya, yang nafsunya dimanage karena Allah, ya. Wadkhulil jannah. Masuklah ke dalam surganya. Inilah nafsu yang kita harapkan, ya, nafsu kamilah yang tertinggi, ya. Setujukah Bapak Ibu? Sangat berbahaya bila aku kembali kepadanya dalam keadaan yang belum tenang. Karena diminta tadi, ya, ini seruannya, ya. Hai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmain. Hai jiwa yang tenang, ya, disuruh kembali masuk dalam surga, ya, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya, tenang, ya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Maka pertanyaannya, setujukah Bapak Ibu? Sangat berbahaya bila aku kembali kepadanya dalam keadaan jiwa yang belum tenang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apakah sudah siap mati, kalau belum siap berarti jiwanya belum tenang, ya. Nafsunya masih duniawi semata. Baik, secara umum nafsu tadi menjadi 3, nafsu dalam diri manusia dibagi 2 secara khusus, ya, baik dan buruk, ya. Tadi buruk ada 3 tingkatan, baik ada 4 tingkatan. Oke. Oleh karenanya kita akan memilih nafsu dalam diri manusia tadi, bahwa setujukah Bapak Ibu mengikuti nafsu buruk pada akhirnya selalu menimbulkan penyesalan. Nafsu buruk, ya, nafsu buruk itu sandarannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi keinginan dirinya yang disebut dengan nafsu buruk, ya. Mengikuti sesuatu yang hanya untuk kepentingan dunianya, bukan untuk kepentingan akhirat. Ya, itu yang disebut dengan nafsu yang buruk, ya. Setujukah Anda? Mengikuti nafsu buruk adalah awal dari sebuah malapetaka. Mengikuti nafsu buruk adalah awal dari sebuah malapetaka. Setuju ya? Oke. Nah, fakta di lapangan, ini terjadi di lapangan. Banyak orang yang jatuh lantaran mengikuti nafsu buruknya. Banyak orang yang jatuh lantaran mengikuti nafsu buruknya. Misalnya, pengusaha bangkrut karena main judi. Mohon maaf, ya. Keluarga berantakan karena main perempuan, perselingkuhan. Ya, ini mohon maaf. Atau masalah-masalah lainnya. Ini banyak orang yang jatuh lantaran mengikuti nafsu buruknya, tidak nyambung, ya, dengan apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Ini bermasalahan besar, ya, yang terjadi pada manusia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya, tahukah Bapak Ibu, sel saraf kita tidak mampu menahan energi negatif yang muncul akibat nafsu buruk. Ya. Jadi sel saraf kita itu terbatas kemampuannya. Ya. Tidak mampu menahan energi negatif. Oleh karenanya, mengikuti nafsu buruk sama dengan bunuh diri perlahan-lahan. Karena saraf kita tidak bisa menerimanya. Kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar tentang rational actor. Nah, kalau kita menjadi rational actor, menjadi aktor yang rasional akan perintah dan larangan Tuhan, ya enak saja. Kita sudah ikhtiar sekuat tenaga, ternyata Allah belum memberi, ya kita tenang saja. Ya, kita menerima kudrat iradahnya Allah kemarin, hari ini, dan akan datang. Oleh karenanya, Bapak Ibu, nafsu buruk dikendalikan atau dibuat tenang. Nafsu buruk dikendalikan atau dibuat menjadi tenang. Ayo, silakan mau pilih mana? Dikendalikan atau dibuat tenang? Hah? Dikendalikan atau dibuat tenang? Ayo, tadi Qur'annya bilangnya apa? Dibuat tenang. Dibuat tenang. Oke. Dibuat tenang. Nah, paradigma harus dirubah. Bukan mengendalikan nafsu,
tapi membuat nafsu menjadi tenang. Ayo, tadi ya Allah merintahkan membuat nafsu menjadi tenang, bukan mengendalikan nafsu. Nafsu tidak bisa dikendalikan. Nafsu dikendalikan hanya sementara. Tetapi membuat nafsu menjadi tenang itulah pilihan kita. Seperti halnya EQ diganti menjadi EQ. Ya. Intellectual quotient menjadi emotional quotient. Ya. Nah, seperti halnya, apakah ada perbedaan antara mengendalikan nafsu dengan membuat nafsu menjadi tenang? Ada nggak? Apakah ada perbedaan? Nah, ini mulai mikir sedikit. Ini agak mikir sedikit, Bapak sekalian. Jadi mohon maaf, ini agak mikir sedikit ya. Apakah ada perbedaan antara pengendalian nafsu dengan membuat nafsu menjadi tenang? Yuk pelan-pelan pikir ya, pelan-pelan. Ada. Berbeda ya. Sangat berbeda. Sangat Oke, yuk, berbeda, Prof. Oke, berbeda ya. Oke, yuk kita mulai pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat kunci ini, kita akan mudah membuat nafsu menjadi tenang. Nah, ini kuncinya, pelan-pelan kuncinya ya. Mengendalikan nafsu sangat berbeda dengan membuat nafsu menjadi tenang. Mengendalikan nafsu merubah perilaku. Ingat, mengendalikan nafsu merubah perilaku. Ya, perilaku yang kayak apa? Ini ya. Membuat nafsu tenang merubah keyakinan. Oke, yuk kita pelan. Ingat, mengendalikan nafsu merubah perilaku. Ya, yang perilakunya tadinya beringas, tenang, tidak beringas. Tapi membuat nafsu tenang Merubah perilaku. Ya, membuat nafsu menjadi merubah keyakinan, membuat nafsu tenang, merubah keyakinan. Oke, yuk kita lihat merubah keyakinan kayak apa. Perubahan perilaku ataukah perubahan keyakinan? Tes. Ayo dites ya. Menggigit batu setiap kali mau bergunjing. Jadi kalau mau bergunjing, ambil batu digigit, jadi nggak bisa ngomong. Nah, ini perilaku atau membuat nafsu menjadi tenang? Merubah perilaku. Merubah perilaku. Oke, satu lagi. Bila mau marah, segera ganti posisi duduk. Ayo. Perilaku. Merubah perilaku. Perilaku. Oke. Yuk lihat lagi, ingat kembali. Ya. Jika Anda menginginkan perilaku ya, perubahan perilaku ya. Jika Anda menginginkan perubahan kecil, garaplah perilaku Anda. Jika Anda menginginkan perubahan kecil, garaplah perilaku Anda. Ini perubahannya kecil sekali. Tapi jika Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, garaplah keyakinan Anda. Jadi keyakinan ini merubah semua perilaku yang buruk. Seorang yang tadinya Kristen masuk Islam. Ya, tadinya ke gereja, nggak ke gereja. Langsung ke masjid. Itu karena keyakinan. Ya, oke, pelan-pelan, kata kuncinya ya. Perubahan besar hanya terjadi bila yang digarap adalah keyakinannya. Kamu jangan jahat dong. Ya, jangan jahat. Oh, dia lubah. Pada saat itu nggak jahat. Begitu ada temennya nggak jahat. Tapi begitu temennya nggak ada ya jahat lagi. Ini rubah perilaku saja. Ingat kata kuncinya, perubahan besar hanya terjadi bila yang digarap adalah keyakinannya. Oke, pelan-pelan. Kesamaan persepsinya. Di manakah tempat bersemayamnya nafsu buruk itu? Di mana tempatnya bersemayam nafsu buruk? Kan ini yang jadi masalah. Oke, pelan-pelan. Nafsu buruk bersemayam di keyakinan paradigma yang tidak Qur'ani. Ya. Jadi begitu keyakinannya tidak berorientasi pada Quran dan As-Sunnah, maka nafsu buruk itu merajalela. Oke, pelan-pelan Bapak-Ibu sekalian, tolong cermati ya. Di manakah tempat bersemayamnya nafsu buruk? Nafsu buruk bersemayam di keyakinan yang tidak Qur'ani. Contoh, ya. Kalau keyakinan tidak Qur'ani, sholat itu tidak wajib, maka dia tidak sholat. Dia sholat kalau ada temannya. Tapi kalau yakin bahwa sholat itu perintahnya Allah,
Allah, dia akan lakukan sholat. Tanpa ada temannya pun dia lakukan sholat. Oke, sampai sini bisa paham ya? Ya. Yuk pelan-pelan lagi. Sadari Pak, Bu, nafsu buruk hidup dan berkembang biak pada media keyakinan yang tidak Qur'ani. Ya, oke. Sama, keyakinan yang tertanam di dalam kolbu tidak Qur'ani, maka nafsu buruk otomatis akan tumbuh subur. Ya. Oke. Begitu tidak yakin bahwa sholat itu wajib, dan kita bergaul pada orang-orang yang tidak sholat, kita bergaul pada orang-orang yang buruk, pasti kita tidak akan pernah melakukan sholat. Walaupun melakukan sholat itu hanya merubah perilaku saja. Hanya sementara, besok nggak akan sholat lagi. Sadari, keyakinan non-Qur'ani adalah media yang membuat nafsu menjadi liar. Seperti air laut, media bagi ikan hiu menjadi buas. Ingat, air laut ya, medianya untuk ikan hiu menjadi buas. Ingat, keyakinan non-Qur'ani adalah media yang membuat nafsu menjadi liar. Oleh karenanya, jika medianya kita ganti, ikan hiu medianya air laut, dia akan liar. Tapi kalau kita ganti menjadi air tawar, tidak. Bagaimanakah caranya agar nafsu buruk menjadi tak berdaya? Bagaimana caranya agar nafsu buruk menjadi tidak berdaya? Bila media tempat hidupnya ya, dan berkembang biaknya nafsu buruk ini dihilangkan, maka ia otomatis menjadi lemah. Tadi seperti melemahnya ikan hiu bila medianya diganti air tawar. Ikan hiu yang tadinya sangat ganas di laut, di air laut, medianya air laut. Begitu dimasukin, mohon maaf, air tawar, dia tidak bisa hidup bahkan. Setujukah Bapak Ibu? Nafsu buruk tak akan berdaya bila kita mengganti semua keyakinannya, semua paradigmanya dengan keyakinan yang selaras dengan Al-Quran. Keyakinan yang bersandar pada aturannya Allah dan Rasul. Oleh karenanya, mungkinkah seorang yang temperamental akan menjadi penyabar bila ia tetap berpegang pada persepsi lingkungan? Ya. Mungkin nggak? Sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Kemudian, mungkinkah seorang pemarah akan menjadi santun bila ia tetap berpegang pada persepsi lingkungan? Artinya persepsi lingkungan itu bukan persepsi Al-Quran. Marah itu manusiawi. Marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Oke, yuk kita tafakuri. Walaupun tidak kita undang, tetapi mengapa nafsu datang? Kita nggak pernah undang nafsu buruk itu, tapi tiba-tiba nongol. Jadi nafsu buruk muncul, ya, nafsu buruk muncul bila hati menerima sesuatu yang dianggap tidak wajar atau merugikan. Ingat kembali filosofi susu yang tumpah. Oke, saya akan ceritakan susu yang tumpah. Seorang kakek ya didatengin oleh cucunya membawa dot, kakeknya lagi tertidur ngantuk-ngantuk. Kemudian ditumpahin ya di kepalanya, dicocot-cocot susunya. Kaget dia. Begitu lihat cucunya yang baru 2 tahun ya menumpahkan susunya di kepalanya. Kira-kira kakeknya marah tidak? Pasti tidak. Kenapa? Wajar, dia nggak ngerti, anak kecil. Jadi nafsu buruk muncul bila hati menerima sesuatu yang dianggap tidak wajar atau merugikan. Nah, pada saat kita melihat anak yang 2 tahun ya menumpahkan ya sebagian susu di dotnya di kepalanya sang kakek, kakeknya malah tertawa. Coba kalau yang numpahkan adalah menantunya atau anaknya atau tetangganya.
Oke, sadari. Bila hati memandang ketidaknyamanan itu sebagai sesuatu yang wajar, maka nafsu buruk tidak akan pernah muncul. Minggu lalu kita belajar tentang rational actor, ya, wayang yang mengikuti perintah dalangnya. Kalau kita menjadi rational actor, kita menjadi manusia, aktor yang sangat rasional, maka segala sesuatu yang dilihatnya wajar. Di dunia pasti ada orang yang baik dan ada orang yang buruk. Setujukah Bapak Ibu sekalian? Bila semua keyakinan di dalam kolbu Qur'ani, maka semua ketidaknyamanan akan tampak wajar. Semua yang ada di dalam kolbunya tampak wajar, Bapak Ibu sekalian. Baik, nafsu otomatis akan menjadi tenang karena wajar. Kalau Bapak Ibu menyadari, ya, di dalam dunia pasti kita akan ketemu orang yang baik dan ketemu orang yang buruk. Pada saat kita melihat orang yang buruk, ya wajar saja. Tapi kita berpikir gimana caranya akan menghadapi orang tersebut. Apakah sulit membuat nafsu agar menjadi tenang? Sulit tidak? Mudah. Asal rela menggantikan keyakinan dengan keyakinan selaras dengan Al-Qur'an. Jadi kata kuncinya, ya, bila membuat nafsu agar menjadi tenang itu mudah, asalkan rela mengganti keyakinan dengan keyakinan yang selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Permasalahannya itu sulit. Fakta dari lapangan, apa yang salah? Apa yang salah? Ada SMS, ada WA. Provokasinya banyak dan sering, Pak. Aku sering kalah saat lelah. Rupanya setan tahu kelemahanku. Jadi aku tidak bisa sabar pada pukulan pertama. Nah, ini ada SMS semacam ini. Provokasinya banyak dan sering, Pak. Aku sering kalah saat lelah. Rupanya setan tahu kelemahanku. Jadi aku tidak bisa sabar pada pukulan pertama. Jadi pada saat pukulan pertama kita nggak sabar. Nah, ini kita akan lihat pukulan kedua bagaimana, ketiga. Kemudian SMS yang kedua. Pak, aku masih dirawat. Hari ini dokter memerintahkan untuk transfusi darah. Namun aku menolak. Aku takut darah yang diberikan padaku darah orang kafir. Bukankah setan mengalir dalam darah manusia? Nah, oke. Dari SMS ini kita bisa mengetahui betapa pemahaman orang ini akan tentang nafsunya. Sadari, walaupun menyesali perbuatan dengan berlinang air mata, namun bila persepsinya tidak berubah, maka perbuatan tercela itu pasti akan terulang kembali. Perbuatan tercela pasti akan terulang kembali. Oleh karenanya, ya, bagaimana caranya mengganti keyakinan atau paradigma yang tidak Quran? Yaitu dengan bertafakur. Mentafakur ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, ya, memahami ayat-ayat Allah, maka kita akan tahu ilmunya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rumah bertahta emas bagi para penghafal Al-Qur'an? Karena dia tahu tentang isi Al-Qur'an. Termasuk orang tuanya pun diberikannya rumah di yaumil akhir. Bagaimana caranya mengganti keyakinan yang tidak Qur'ani? Dengan bertafakur. Mentafakur ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah. Ingat kembali, Bapak Ibu sekalian, bertafakur akan menghasilkan keyakinan ilahiyah. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah akan melahirkan keyakinan-keyakinan yang datangnya dari Allah. Keyakinan ilahiyah adalah keyakinan yang datangnya dari Allah. Kembali, keyakinan ilahiyah adalah suatu keyakinan yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sadari, Bapak Ibu, dengan keyakinan ilahiyah, setiap ketidaknyamanan akan nampak sebagai sesuatu yang wajar atau menguntungkan. Ingat kembali, dengan keyakinan ilahiyah, setiap ketidaknyamanan akan nampak sebagai sesuatu yang wajar atau menguntungkan.
Dengan demikian, maka nafsu buruk otomatis tidak akan muncul. Seperti tadi, seorang anak kecil 2 tahun menumpahkan kepada kakeknya ya air susunya, kakeknya tentu tidak marah karena ada kewajaran, nampak wajar. Tapi kalau kita mengatakan ini tidak wajar, kekesalan terjadi, itulah yang bikin kita akan nafsu. Ya, yuk kita baca Iqra. Apakah nafsu dapat dibuat tenang dengan latihan pengendalian nafsu? Misalnya, ya bisa, tapi sifatnya hanyalah sementara. Ya, jadi latihan pengendalian nafsu sifatnya sementara, tapi merubah keyakinan akan paten selamanya. Ini contohnya ya, latihan pengendalian nafsu yang salah fatal. Karena apa? Nah ini. Latihan pengendalian nafsu bukan menggarap keyakinan, tapi menggarap perilaku. Contoh, program pengendalian nafsu. Hari pertama, minggu ini, ya tidak makan garam. Ya. Senin tidak makan daging. Ya. Selasa tidak makan dan minum, puasa. Rabu tidak makan sayur-sayuran. Kamis tidak minum. Ya. Jumat tidak makan yang dimasak dengan api. Sabtu tidak tidur, lemes itu. Siapa-apain nggak apa-apa, nggak nafsu ya. Nah, mengapa program-program pengendalian nafsu keberhasilannya bersifat temporary, sementara? Ya, sadari, untuk membuat nafsu buruk tidak berdaya bukan dengan latihan-latihan, melainkan dengan merubah media tempat hidupnya. Ya. Benarkah kegagalan mengendalikan nafsu buruk akibat dari iman yang naik turun? Ya betul, karena kita itu memangnya imannya naik turun. Jadi kegagalan mengendalikan nafsu buruk akibat iman yang naik turun, apakah yang sebenarnya terjadi? Mengendalikan nafsu ataukah nafsunya sudah tenang? Berarti nafsunya belum tenang. Ya. Apakah sebenarnya yang terjadi mengendalikan nafsu atau nafsunya menjadi tenang? Contoh, mendoakan anak buah yang menamparnya. Suatu saat, ada yang namanya Ibrahim bin Adam. Ya, Ibrahim bin Adam itu, ya, dia itu bertanya, ya, di mana letaknya pasukan musuh itu. Kemudian di sana. Nah, kemudian Ibrahim bin Adam itu dipukulnya, ya, dipukulnya oleh anak buah. Bukannya marah dia, tapi malah mendoakan anak buah yang menamparnya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah memberikan kebaikan padanya dan keputusannya berubah. Ini cerita tentang Ibrahim bin Adam. Ya. Kemudian mengirimkan makanan pada yang menggunjingnya. Nah, jadi transfer pahala yang tertunda. Jadi pada saat Rasulullah SAW ya, digunjing, diomongin ya, oleh orang-orang Quraisy, kemudian dia memanggil putrinya ya, untuk mencarikan ya, korma yang terbaik untuk dikirimkan padanya. Karena tahu bahwa dengan dia ngomongin Rasulullah mendapatkan pahala. Ya kan? Mendoakan anak buah yang menamparnya sama. Karena dengan dia ditampar sesungguhnya ya, dia dikurangi dosanya. Maka dia doain gitu. Kita bisa nggak mencontoh Ibrahim bin Adam, kita mencontoh Rasulullah. Kalau kita begitu tampar, kita tampar lagi gitu kan. Nah, pada saat kita diceritain buruk, kita menceritakan keburukannya lagi. Gitu. Nah, kira-kira semacam itu. Apakah sebenarnya yang terjadi mengendalikan nafsu atau nafsunya sudah tenang? Memaafkan kezaliman. Andai saja mereka tahu. Ya, kenapa? Setiap kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, sesungguhnya dia transfer pahala kepada kita yang dizolimi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengendalikan nafsu atau nafsunya sudah tenang? Nafsunya sudah tenang. Ya, karena ilmunya mengikhlaskan kematian anaknya. Bukankah amanah harus dikembalikan? Ya, doa kita pada Allah,
minta itu, minta ini, minta itu. Nanti pada saat mobilnya hilang, kena musibah. Anaknya hilang, kena musibah. Anaknya meninggal, kena musibah. Mengikhlaskan kematian anaknya, dia bisa. Karena tahu bahwa ini adalah milik Allah. Dan Allah lebih mencintainya. Ya, oke. Ikhlas menerima musibah. Jawaban Allah, karena aku meminta surga, musibah adalah penghapus dosa. Bayangkan, semua yang ada di dunia, yang kita dapatkan itu titipan Allah. Tetapi pada saat diambil, kita bilang musibah. Nah, namun Allah membahasnya dengan apa? Setiap musibah yang menurut manusia adalah musibah. Tapi menurut Allah itu kan hak saya. Kamu, saya kasih, saya pinjemin kok. Saya pinjemin ini, dapat anak, istri, rumah, mobil, kemudian hilang tiba-tiba. Ikhlas menerima musibah. Jawaban Allah, karena aku meminta surga. Musibah penghapus dosa. Allah ingin semua manusia masuk surga, maka dihapuskanlah dosa-dosa. Musibah adalah cara Allah menyatakan cintanya. Dalam menyatakan Allah sedang menaikkan derajat manusia. Rela piutang tidak dibayar. Jika Bapak Ibu punya piutang, kemudian tidak dibayar, tetaplah berbekal kamu. Titipkanlah ini perbekalan. Jadi hutang yang tidak dibayar itu menjadi amal ibadah kita. Nanti di akhir akan dibalikan menjadi pahala kalau ikhlas. Memaafkan kelalaian. Manusia juru lupa. Lupa bukan dosa. Jadi kita kadang-kadang tidak mau tahu kesalahan orang itu menjadi kekesalan. Padahal manusia itu juru lupa. Lupa itu bukan dosa. Maka maafkanlah kelalaian yang terjadi. Sahabat kita, anak kita, istri kita, atau siapapun di sekitar kita. Ikhlas ketika sakit. Dunia ini fana. Tidak ada orang yang akan sehat terus-menerus. Dunia itu ada sakit, ada sehat, dan lain sebagainya. Sakit adalah salah satu bentuk penghapus dosa. Ada dua cara menghapus dosa, di dunia dan di akhirat. Di dunia caranya dengan Allah memberi musibah, Allah memberi rasa sakit. Di akhirat, masukkan ke neraka. Pilihannya di akhirat atau di dunia, silakan. Berlaku lemah lembut, walaupun anaknya nakal. Anak itu menyusahkan orang tua. Jadi memang harus menghadapi anak yang susah diatur. Ya. Itulah ujian orang tua. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya akan review setelah ini, nanti kita diskusi. Sadari Bapak Ibu sekalian, keyakinan non-Qur'ani adalah media yang membuat nafsu menjadi liar. Sebagaimana halnya air laut membuat ikan hiu menjadi buas. Keyakinan non-Qur'ani yang datangnya dari berbagai pandangan orang-orang adalah media yang membuat nafsu menjadi liar. Sadari Pak, Bu, bila semua keyakinan yang terpatri dalam kolbunya Qur'ani, maka semua kejadian tidak nyaman yang menimpa akan dapat dirasakan wajar. Kewajaran inilah yang menjadikan nafsu kita tenang. Wajar di dunia itu ada orang baik dan orang buruk. Wajar kalau orang itu perilakunya begini. Dengan melihat kewajaran kita santai menghadapi seseorang. Nafsu otomatis akan menjadi tenang. Ya. Sadari Pak Bu, latihan mengendalikan nafsu tidak dapat membuat nafsu menjadi tenang. Karena latihan mengendalikan nafsu tidak menggarap keyakinan, melainkan menggarap perilaku. Perilaku itu perubahannya sedikit. Ya. Sadari, tidaklah sulit membuat nafsu menjadi tenang. Jauh lebih sulit merelakan keyakinan yang ada diganti dengan keyakinan yang selaras Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kesimpulannya, kembalikan ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentang kejadian apapun yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak istri kita, pada ruang lingkup kita. Jadikanlah semuanya itu wajar, bahwa terjadi apapun itu kewajaran, itulah sunatullah yang terjadi. Maka hati akan menjadi tenang. Karena semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman, mudah-mudahan menjadi pemikiran kita, dan silakan kita sharing dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Ini masih berusaha untuk mencerna dulu, Prof. Afi yang disampaikan. Oh ya. Emang agak mikir memang ini. Oh, Masya Allah. Mungkin saya yang pertama bertanya, Prof. Oh, Bisa? gimana? Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira memang tentang keyakinan dulu yang perlu dipahami, yang berdasarkan Al-Quran. Ya mungkin saya diluruskan kalau salah ya. Ya. Bahwa epistemologi dalam Islam tentang pengetahuan surah An-Nahl 78. Kalau saya tidak salah ini, Prof. Ya. Kalian dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian diberi pendengaran, penglihatan, dan hati untuk kau bersyukur. Jadi keyakinan saya bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah. Melalui pendengaran, penglihatan, dan hati untuk tidak bersyukur. Jadi itu landasan saya meyakini bahwa tidak ada kekuatan saya kecuali kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Dalam pengetahuan kita. Maka kekuatan inilah yang bagaimana menyadari bahwa kekuatan itu atau apapun yang kita ini adalah datangnya dari Tuhan. Seperti itu yang saya yakini Pak Prof. Mudah-mudahan bisa diluruskan dalam hal ini. Karena itu landasan Al-Qurannya kalau saya seperti itu. Maka untuk hati yang tenang ini, ikhlas tadi yang menjadi implementasinya di dalam keseharian kita. Mungkin seperti itu Pak Prof yang saya sedikit sampaikan. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi tadi di dalam surat An-Nahl 78 ya. Ya wallahu akhrajakum minna budunati ummatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, itu yang tadi maka penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita agar kita bersyukur. Tapi yang terjadi ya penglihatan kita ya hati nurani kita, pendengaran kita itu bukan untuk bersyukur tapi untuk menaikkan nafsu. Coba kita lihat teman kita yang pakai mobil mewah, kita pengen membeli mobil mewah padahal kita tidak punya kemampuan. Kita punya teman yang rumahnya mewah, kita nafsu. Nah, itu dikembalikan dalam surat An-Nahl 78 tadi. Semestinya tidak. Jadi Allah katakan la ta'lamuna syai'an ya. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Nah, bukan untuk mengembarakan nafsu. Jadi penglihatanmu, pendengaranmu, hati nuranimu tetaplah untuk bersyukur karena Allah. Kudrat dan irodahnya kita, kesempatan kita kemarin, hari ini, dan akan datang karena Allah semesta alam. Semestinya begitu, Pak Mamparing. Saya kira itu tambahannya ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Suparman Mekah. Assalamualaikum, Prof. Dalam diri saya nafsu amarah yang selalu muncul. Bagaimana resep agar nafsu amarah itu tidak selalu muncul, Prof? Ya, nah, resepnya gampang. Kan tadi memang dalam pukulan pertama tadi SMS kita, pukulan pertama, itu kan latihan. Lama-lama kalau kita sudah terlatih, kita tenang. Nafsu yang tenang itu kan tadi menganggap wajar, sesuatu menjadi wajar. Jadi kata kuncinya wajar. Karena dalam hidup manusia, ya Pak Suparman, ya. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada orang yang baik, ada orang yang buruk, yang jelek perilakunya. Begitu kita menghadapi orang yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kita menghadapi orang buruk, Rasulullah kasih dia hadiah. Karena apa? Keburukannya dia itu kepada kita apa tadi? Transfer pahala kan?
Orang yang cerdas dengan dia mendapatkan transfer pahala kan terima kasih, tapi kita kan nggak malah marah gitu. Ini memang nggak mudah. Ini yang namanya nafsu lawamah, mutmainnah, irji'i, ya, gitu. Dipanggillah mereka, ya, gitu. Memang nggak mudah. Perlu latihan ya, perlu latihan yang banyak. Ya. Artinya pada saat kita menghadapi kehidupan, mohon maaf, yang tidak seimbang dengan nafsu kita, maka kita akan nafsunya luar biasa. Inna nafsan la amarah. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Maka mereka yang mampu melihat bahwa kejahatan yang kita lihat adalah transfer pahala, maka kita berbaik dengan orang itu. Ini memang butuh waktu. Saya sendiri lagi berlatih, Bapak sekalian. Ilmunya sudah ada, prakteknya agak sulit. Nah, begitu. Sulit sekali, Prof. Ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Jadi perlu latihan ini dalam menghadapinya. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya, kalau dalam diri kita memiliki amarah ketika melihat kemaksiatan atau kemungkaran yang kita lihat, apakah nafsu yang seperti itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Dan nafsu yang seperti itu masuk dalam bentuk nafsu apa, Prof? Silahkan, Prof. Oke. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, apakah kita diperbolehkan untuk melakukan? Ya, Quran kan tadi membagi 7. Yang salah satunya yang pertengahannya itu lawamah. Nah, ini yang kita harus pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi wala aksimu bin nafsihal allawamah. Ya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi dia keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan, menyesal keburukan dilakukan dalam hal ini, melihat orang-orang melakukan keburukan, maka dia melakukan tindakan. Ya. Al-Quran kisos, kalau dia melakukan keburukan, maka kita boleh melakukan keburukan. Tapi tingkat yang tertinggi dia melakukan keburukan, kita lakukan kebaikan. Tapi diperbolehkan, gitu loh. Itu lawamah, nafsunya lawamah. Ya, walaupun dia nanti menyesali atas keburukan yang dilakukan. Jadi kita melihat ada keburukan, kita boleh melakukan. Ya. Nah, karena memang nafsu manusia bertingkat-tingkat tadi. Nah, itu namanya lawamah. Ya, masih apa ya namanya? Yang kedua ya, yang kedua. Nafsu yang kedua tadi. Jadi ya masih diperbolehkan, tapi kan nanti lama-lama nafsunya jadi kan tadi apa namanya tingkatannya masuk di nafsu amarah ya kan. Naik kedua lawamah, ketiga mulhamah, keempat mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamalah atau kamilah, kamalah atau kamilah. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sudibyo, izin bertanya, Prof. Bagaimana, Prof, bila kita bersandiwara marah untuk meluruskan sesuatu yang salah? Bagaimana hukumnya, Prof? Ya, tadi kalau di siasah ya, dalam apa namanya, dalam Islam itu ada siasah. Ya pura-pura gitu, mengajarkan agar orang itu tidak melakukan perbuatan yang buruk. Jadi Pak Dibio misalnya kita bersandiwara marah meluruskan sesuatu yang salah misalnya tadi. Nah, tetapi Islam kan tidak mengajarkan kita marah, tapi ada kita bicara keras boleh, tegas boleh. Apa sih bedanya marah sama tegas? Ini yang kadang-kadang kita keliru. Tegas dengan amarah itu penuh nafsu, kemudian dia tidak bisa mengendalikan. Tapi orang tegas ngomong tegas saja. Pokoknya saya nggak mau. Pokoknya awas kalau kamu lakukan itu. Itu tegas, tapi bukan marah. Nah, jadi kita nggak bisa membedakan antara tegas sama marah. Kita katakan itu orang marah, padahal tegas. Ya, maka bicara dengan tegas boleh sekali.
Saya nggak mau semacam itu. Itu tegas gitu. Tapi biasa setelah itu ya biasa, nggak dibawa ke hati gitu. Kalau saya lebih baik itu Pak Dibio. Jadi kalau bersandiwara itu nanti akan bisa bersiasa itu kalau kita nggak paham bisa salah persepsi nanti. Jadi mending tegas saja. Saya nggak suka dengan begitu, sebaiknya begini. Kira-kira itu, Pak. Ya, terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Risma Haris. Assalamualaikum. Ketidaknyamanan menjadi hal yang wajar. Apakah ini sama dengan mengendalikan nafsu amarah yang kadang datang tak wajar seperti dalam keadaan lelah ataupun PMS buat wanita? Apakah menjadikan ketidaknyamanan menjadi hal yang wajar sama dengan ikhlas, Prof? Silahkan. Ya, ikhlas. Jadi ketidaknyamanan itu kan gini, ketidaknyamanan menjadi hal yang wajar. Apakah ini sama dengan mengendalikan nafsu? Betul, sama. Wajar ya, wajar. Misalnya, mohon maaf, anak kita berbuat salah, jangan dimarahin. Kita renungkan, jangan-jangan diakibatkan kita salah mendidik gitu. Tapi kita ngomong dengan hati yang tenang. Karena kewajarannya adalah manusia sebagai orang tua, ya mohon maaf, diuji dengan kesabarannya. Gitu. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih, Prof. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Pak Taufik, Banten. Assalamualaikum, izin bertanya, Prof. Penyebab marah sangat beragam. Kapan kita diperbolehkan marah dan bagaimana marah yang mendidik dan membangun? Atur nuwun. Silakan, Prof. Tidak boleh marah, Pak Taufik. Jadi marah itu kan tidak boleh gitu. Jadi kalau kita bicara nafsu amarah itu dalam Pak Taufik kalau nggak salah di Yusuf 53 ya. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh perbuatan kejahatan. Jadi amarah itu selalu konotasinya jahat. Nah, dalam Al-Quran. Nah, karena dalam Al-Qiyamah 5 itu menjadikan maksiat terus-menerus tentang amarah itu menjadi maksiat. Nah, dan itu akan menjadi penyakit. Orang yang sering marah-marah menjadi penyakit. Tapi bedakan, orang bicara keras sama marah itu berbeda. Kalau bicara keras itu tidak dimasukin ke hati. Jangan lakukan itu. Ya. Nah, itu tidak marah, tapi keras. Nah, jadi pertanyaannya begini, Pak Taufik ya. Jadi kapan marah bisa dilakukan? Marah bisa dilakukan pada saat kemarahannya karena apa? Karena Allah dijadikan main-mainan oleh kita. Misalnya, kita tidak boleh membiarkan ya, orang-orang kafir ya, menghina agama kita. Amarah karena ingin menegakkan kalimat dinullah. Ya, jadi kita boleh marah, tapi marah dalam rangka kita dijatuhkan martabatnya, Islam jatuh dimartabatkan oleh mereka. Kita boleh dalam arti marah kepada siapa? Orang-orang kufar. Ya. Tapi kita tidak boleh sesama Muslim, apalagi pada anak kita, istri kita. Tapi bicara keras silakan, tegas ya, keras tegas nggak masalah. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Rahmawati Laka. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana bila kita berada dalam lingkungan dengan kebohongan dan kebodohan sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan? Apakah nafsu yang muncul untuk bertindak termasuk? Atau bagaimana cara bersikap sehingga tidak menimbulkan nafsu? Jadi, jika berada di lingkungan kebohongan dan kebodohan. Silakan. Ya. Jadi kan gini, Allah katakan fujuroha wa taqwa. Silakan kamu berbuat fujur atau takwa. Silakan kamu mau memilih lingkungan yang baik atau yang buruk. Nah, itu kan pilihan ada diri kita. Pada saat kita berada di lingkungan kebohongan dan kebodohan, ya salah kita memilih. Ya, maka ya kita harus menghindar. Maka berada
adanya di satu tempat diri kita mestinya menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi kebaikan untuk mendidik orang-orang sekitar menjadi kebaikan. Mestinya kan begitu. Nah, jika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, melakukan perbaikan kepada mereka dengan ucapan kebaikan, nahi mungkar dengan tindakan-tindakan, ya, artinya kita akan celaka. Maka kalau kita tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya jangan berada di situ, karena kita tidak punya kekuatan apapun. Nah, hindari ada berada di tempat yang buruk tadi, karena bisa jadi kita akan terimbas dengan perilaku orang-orang di sekitar kita. Saya kira Bu Rahmawati, kita harus hindari itu. Walaupun kita misalnya tetap berada di situ, ya beristighfarlah. Karena ada 3 kekuatan iman seseorang, melakukan nahi mungkar tadi, berperilaku dengan melakukan tindakan, itu sehebat-hebatnya kemampuan keimanan kita. Ya, yang pertengahan adalah mengucapkan perkataan bahwa saya tidak setuju dengan perbuatan itu. Yang terakhir, selemah-lemahnya iman adalah bicara dalam hati. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari MN Adillah. Nanya, Pak Ustadz, apakah seluruh nafsu yang 7 itu ada pada tiap-tiap jiwa manusia? Jadi seluruh potensi nafsu baik yang luhur maupun yang buruk bisa berpotensi mempengaruhi jiwa seseorang. Arruju ilallah, yakni Al-Quran. Silakan. Ya, betul. 7 nafsu itu ada di diri manusia. Ada nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu bertingkat-tingkat. Tadi saya katakan misalnya bagaimana nafsu amarah yang pertama, yaitu di mana dalam surat Yusuf 5:3 dikatakan bahwa sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh perbuatan kejahatan. Jadi manusia itu selalu ada. Nah, tetapi kalau dirinya memahami tentang nafsunya itu, dia akan manage nafsunya itu, ya, menjadi lebih bagus lagi. Lawamah, yaitu jiwanya amat menyesali dirinya kalau misalnya ada ketingkatannya. Jadi dalam surat Al-Qiyamah yang artinya bahwa aku bersumpah dengan nafsu lawamah, jiwa yang amat menyesali dirinya. Itu lawamah. Ada penyesalan-penyesalan. Nah, kemudian yang ketiga tadi nafsu mulhamah, di mana bahwa nafsu yang dapat menyingkirkan sebagian besar daripada sifat-sifat yang keji. Jadi ada yang keji dihilangkan. Nafsu walmamah menjadi sifat tenang, lapang dada, ya pun kadang-kadang muncul sifat mazmumah, tercela. Ini ada orang semacam itu. Ada yang keempat yaitu nafsu mutmainah. Nafsu yang boleh merasakan ketenangan hidup, tidak ada perbedaan antara senang, susah. Nah, ada yang mencapai nafsu mutmainah, ini luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya nafsu rodiyah, ya, yaitu nafsu di mana yang menimbulkan gelora cinta, melebur bersama zatnya Allah. Dia cinta benar, hanya memandang, menyaksikan sesuatu bahwa tiada sesuatu yang wujud melainkan wujudnya karena Allah. Dan nafsu mardiyah, segala yang ia lakukan semuanya telah diridhoi Allah. Karena ridhonya Allah, ia melakukan sesuatu. Jadi karena ridhonya Allah. Dan yang terakhir yang para nabi yaitu nafsu kamilah. Ini tingkatan para nabi, ya, yang mampu, kata Rasul, yang mampu membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dengan dalam agamamu. Jadi orang-orang semacam ini bersama Allah karena agamanya Allah. Ya, jadi mereka berzikir, seluruh tubuhnya berzikir karena Allah. Ya, semuanya nafsunya karena Allah. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sri Watini, Prof. Terkadang dalam bekerja, berteman, kita menghadapi orang yang sama sekali rasanya nggak pernah merasakan apa yang dilakukan teman kita itu. Nyebelin, jengkelin, pelimplang, nggak bisa dipercaya, bikin marah. Tapi tidak pernah sadar-sadar dan tidak paham-paham. Terkadang pingin marah, bahkan pingin gebuk. Sayangnya kita harus menahan rasa marah itu, Prof. Orang yang seperti ini, apa yang terjadi dengan jiwa raganya atau psikologinya ya, Prof? Iya, jadi kan udah tahu, tadi psikologinya masih dalam nafsu amarah. Setidaknya dia hebat-hebatnya di, mohon maaf, lawamah. Dia
kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. Nah, jangan pandang orang itu, pandanglah diri kita. Pada saat kita tidak mampu melihat orang yang semacam itu, kita yang sakit jiwa. Malah kita sakit jiwa. Maka niatkanlah pada saat ada orang yang tidak baik pada kita, berikanlah kebaikan. Ya, jika tidak dan kita tidak mampu, hindari. Kalau tidak berarti kena kezoliman orang tersebut. Ya. Nah, dalam lawamah itu di Al-Baqarah 145 yang artinya bahwa dan sesungguhnya jika kamu mengikuti mereka, orang-orang yang jahat, setelah datangnya ilmu, ya, isyarat nafsu lawamah kepada kamu, maka sungguh kamu termasuk dalam golongan orang yang zalim. Jadi jangan ikuti mereka kalau dia ada dan sebagainya, kita berikan kebaikan. Jangan ikut cara-cara mereka, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 145. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Iqbal, Global Institute. Assalamualaikum, izin bertanya, Prof. Amarah itu muncul setelah kita tidak bisa mengendalikan nafsu atau nafsu yang jauh dari sifat Quran. Lalu, apakah kita yang dapat mengendalikan nafsu itu dapat termasuk orang-orang yang sabar? Silakan. Ya, jadi kita kembali ke konsepnya. Jadi apa yang Anda harapkan setelah mengikuti tafakuran tadi? Mampu membuat nafsu menjadi tenang atau mengerti apa yang harus dilakukan agar nafsu menjadi tenang? Karena kita pengen agar kita ngerti bagaimana nafsu menjadi tenang, kan gitu. Kata kuncinya kan semacam itu ya. Oleh karenanya Allah memanggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu ya ayuhan nafsu mutmainnah, ya irji'i rabbika radiyah mardiyah. Jadi hai jiwa yang tenang, kembalikanlah pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Oleh karenanya konsep yang mestinya, mohon maaf ya, Pak siapa tadi, Pak Iqbal ya? Halo Mbak, Pak siapa tadi? Bu Mastini, Prof. Oh, Bu Mastini. Bukan. Maaf, Pak Iqbal. Iya, betul, Pak Iqbal. Betul. Maaf, Prof. Ya. Ya. Jadi pada saat kita ingin nafsu kita menjadi tenang, itu sebenarnya mengerti tentang kewajaran. Kita itu kan nggak ngerti wajar. Selalu orang itu salah terus gitu di depan kita. Tapi kalau itu kita memiliki ilmu kewajaran, enak. Ilmu kewajaran itu seperti apa? Di dunia itu selalu berpasangan. Ada orang baik, ada orang jahat. Pada saat kita menghadapi orang jahat, oh iya wajar, itu orang jahat. Jadi kita tenang gitu. Masalahnya kita itu terbawa nafsu. Menghadapi orang jahat, kita ikut jahat. Tidak berstrategi, apa harus kita lakukan? Nah, ilmu yang harus kita miliki, ya tadi di dalam surat lawamah tadi. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan ilmunya, jangan ikuti, jangan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 145. Ya, maka sungguh kamu termasuk dalam golongan orang-orang zalim. Pada ada kemarahan, kita ikut marah. Itu kata Allah. Jadi lihatlah sesuatu dalam kewajaran, memang wajar. Jadi kita menjadi lawamah, menyesali ya. Oke, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini baru pertanyaan dari Bu Mastini. Izin bertanya, Prof, ada orang yang selalu mendukung pimpinan yang berbuat jahat karena mencari aman. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini, Prof? Ya, tadi kita doakan saja orang salah. Mudah-mudahan kita, nah cuma kan kita nggak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu. Ya sudah kita doa saja. Itu betul. Tetapi ada langkah-langkah konkret dong. Langkah konkretnya ya tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingetin dia, nggak boleh begitu. Gitu. Cuma kita kan nggak berani kadang-kadang. Kalau nggak berani ya hindari saja. Gitu. Hindari saja. Jangan kita termasuk menjadi orang-orang yang ikut dalam komplotannya dia, gitu kan? Oke, terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Prof. Umar Congge, UM Sinjai, Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe,
sebagai seorang yang diberi amanah memimpin orang-orang yang agak malas dan sedikit bandel, itu yang membuat kita sering terpancing untuk marah, karena kalau mereka tidak dikerasi atau tidak dimarah, biasanya mereka tidak mau berubah. Pertanyaannya, apakah itu bernilai dosa padahal mereka dimarahi karena itikat kebaikannya? Mohon penjelasannya, Prof. Ya, tadi kembali ke sifat lawamah. Artinya, intinya, kalau ada keburukan, kita jangan ikuti keburukan. Ya, tadi Al-Baqarah 145. Jadi, jadikan keburukan itu kita jadikan kebaikan. Nah, oleh karenanya, intinya adalah di Al-Baqarah 145. Jadi kita, Allah katakan, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti mereka, golongan orang-orang jahat, dorongan jahat, ya, dari teman-teman kita, karyawan staf kita, setelah datang ilmu, isyarat ya, kepadamu, maka sungguh kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang zolim. Kalau kita melakukan kezoliman, ya, kalau dia melakukan kejahatan, buat strategi dengan aturan-aturan, kayak dengan apa, sehingga tidak terjadi semacam itu. Misalnya, ada orang main-main di kampusnya, ada orang atau staf kita memainkan nilai, ya kita gunakan sistem bagaimana agar nilai itu tidak dimainkan. Misalnya kan begitu. Jadi tidak hanya bicara, tapi bagaimana pencegahannya agar tidak terjadi. Artinya dalam surat Al-Baqarah 45, kalau sudah terjadi kemudian kemarahan itu kita ikuti setelah datangnya sebuah ilmu, maka sungguh kamu termasuk golongan orang-orang zalim, ya. Dengan kezoliman itu, jangan kezoliman dibalas dengan kezoliman. Iya. Begitu, Itu tadi, Pak Prof. Umar. Itu tadi, Prof, pertanyaan yang terakhir. Mungkin sekarang doa penutup akhir majelis. Silakan, Prof. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk berdialog dan berdiskusi. Malah kita beristighfar 3 kali, doa majelis. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Pak Mahdi, wabarakatuh. Pak Mehmet, Pak Sudibyo, Bu Risma, Bu Andi, Pak Taufik, Pak Sukarman, Pak Sri, Pak Faizi, Pak Ahmad Hidayat, Pak Marita, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Dengan kami. Pak Isman, Turnuhun, Sami, Bu Andi Elis, Bu Iin, Bu Nati, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Bu Asri, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Prof, izin menelpon Prof ya. Ya, siap. Iya, Prof. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Mohon izin Bapak Ibu, saya tutupnya. Terima kasih sekali lagi. Semoga menjadi berkah kita semua. Terima kasih Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin.